Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam alladzi
وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقائلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال النبي محمد في الحديث الشريف: في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي قلب. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang telah hidup berapa rahmat Allah yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah: wa in ta'udhu ni'mat Allah la tuhsuha. Jika kamu ingin berhitung berapa rahmat Allah, nikmat Allah yang telah kamu peroleh selama hidupmu, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Bahkan dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu bahasa yang sangat indah: engkau kumpulkan air laut yang ada di lautan sebagai tinta untuk menuliskan rahmat Allah. Kamu kumpulkan ranting-ranting kayu yang ada di atas dunia ini untuk menjadi pena menuliskan rahmat Allah. Dan kamu ambil dan kamu kumpulkan daun-daun kayu yang ada di atas bumi ini, itu semua dijadikan tempat kertas menuliskan rahmat Allah. Itu semua kamu bisa rahmat Allah. Itu belum cukup untuk menuliskan berapa rahmat Allah, nikmat Allah yang telah kita peroleh selama ini. Tidak salah dalam Al-Quran juga Allah ingatkan kepada kita semua. Lebih kurang 32 kali Allah menfirmankan firman yang sama. Apa kata Allah dalam surat Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka rahmat nikmat Allah yang mana juga dari hari manusia yang kalian dustakan. Diulang 32 kali, salah. Coba hidup lagi Allah firmankan kalimat yang sama berulang agar kita manusia sadar bahwa tak ada yang bisa kita balas kepada Allah kecuali bersyukur sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimahullah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah. Alhamdulillah telah kembali saudara-saudara kita yang melaksanakan haji ke Makkatul Mukarramah sampai malam kemarin, subuh kemarin. Itu sudah 4 kloter jamaah haji asal Bakasi Padang telah berada kembali akhir. Tinggal 13 kloter lagi karena Sumatera Barat Bakasi Padang itu kloternya jumlah 17 kloter. Alhamdulillah kloter pertama Bakasi di Padang sudah kembali
dari pertama. Alhamdulillah mereka sudah baru kembali dengan saudara-saudaranya di kampung halamannya di Padang Kota dan kita doakan semoga mereka kembali membawa haji yang mabrur dan haji yang mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai hari ini diinformasikan di Siswa Haji bahwa saudara-saudara kita yang melaksanakan haji di Makatul Mukarramah meninggal dunia sudah sebanyak 7 orang. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi, cukup sampai 7 saja. Karena memang saat ini kaum muslimin sedang rahimahullah luar biasa cuaca di pertama hari ini berkisar antara 45 sampai 55 derajat Celcius. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih berada di Makatul Mukarramah hari ini sehat walafiat dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang rahimahullah, lebih kurang 8 hari lagi kita akan masuki tahun baru Hijriah 1 Muharram. Tentu apa yang disampaikan oleh para paham kita semua, hitung-hitunglah bagaimana amal kita di tahun-tahun yang telah kita lalui. Apa kata Tuhan? Khatibu anfusahum qabla hasibu anfusahum qabla hasib. Itulah diri sunnah datang perjumpaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang perjumpaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa lagi bertolak ansur, tidak bisa lagi melakukan apapun sebelum datang kepada kita. Maka jauh-jauh hari mari kita hitung kembali bagaimana amal kepada kita selama tahun-tahun yang telah kita lewati. Kaum muslimin jaga rahimahullah. Untuk itu, judul khutbah kita pada hari ini adalah hati-hati dengan godaan syaitan. Dalam surat Al-Imran ayat 133 yang tadi bacakan tadi, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, sari'u itu dalam kaidah bahasa Arab, kaidah nahwu dan saraf, itu adalah fi'il amar. Dalam hukum fikih kalau fi'il amar itu hukumnya wajib. Al-aslu bil amri lil wujub. Sejak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya wajib. Apa saja bentuk perintah itu wajib. Contoh, wajibul hajj, menggunakan haji. Wajibul hajj itu perintah wajib. Waqimus shalah, dirikan salat. Waqimu itu bil amar, ini wajib. Begitu juga wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u itu fi'il amar. Kaidah dalam usul fikih itu jatuhnya wajib. Jadi kita kaum muslimin ada wajiban rahimahullah untuk segera mencari ampunan Allah itu wajib. Kenapa wajib? Karena kita manusia. Manusia itu berasal dari kata al-insan. Al-insan itu artinya lupa. Kalau orang Arab mengatakan dia lupa, nasi lupa. Jadi al-insan itu artinya makhluk Allah yang sifatnya pelupa. Karena kita manusia bersifat pelupa, maka kemungkinan kita untuk berbuat salah itu ada potensinya sangat besar. Kenapa? Karena kita hidup bergandengan dengan makhluk Allah yang namanya syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, namanya syaitan. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang terhormat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir tahun coba kita hisab asing dan hasan seberapa jauh kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya satu-satunya manusia kaum muslimin saja wajib Allah yang
tidak bisa diganggu, tidak bisa digoda, tidak bisa dirayu oleh setan. Itu cuma satu manusia di atas dunia ini, namanya Muhammad Rasulullah. Kenapa? Dalam sejarah kenabian kita baca, ketika beliau waktu kecil bermain-main dengan dakwah anak pamannya di belakang rumah, mereka didatangi oleh seseorang laki-laki yang berbaju putih. Diakhirinya Muhammad, dipegangnya Muhammad, ditidurkannya Muhammad, dibedahnya dada Muhammad. Apa yang dibersihkannya? Dibersihkannya hati Muhammad. Dari apa? Hati manusia itu kalau sejenis rahimahullah ada titik-titik hitam. Bintik hitam itu kalau muslimin ada tempat allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bintik hitam itu adalah tempat setan, jin, iblis, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, mempropagandakan kepada hati manusia untuk melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh malaikat dibersihkanlah hati Rasulullah, dibersihkan bintik hitam, sehingga Muhammad tidak bisa dirayu, digoda oleh setan yang setinggi apapun ini. Tetapi kita manusia biasa, muslimin, belum ada di antara kita yang dibedah dada dan dibersihkan hati kita. Ada. Artinya apa? Masing-masing kita punya bintik hitam, tempat setan iblis itu mempropagandakan godaan-godaan dan kerayuan-kerayuannya kepada kita semua. Kalau seandainya rayuan godaan setan itu tidak bisa kita bendung, maka bintik hitam semakin lama semakin banyak, semakin masuk rayuan, semakin masuk godaan setan, maka bintik hitam itu semakin banyak. Maka hati manusia itu bisa diselimuti oleh warna hitam. Kalau sudah seperti itu, kalau misalnya rahimahullah, dia akan menjadi hitam semua. Apa kata Allah? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu wa lahum azab. Kalau sudah hitam semuanya, kau mesti sekalian jemaah umat Allah. Khatamallahu ala maka Allah akan mencap hati kita ini kalau sudah hitam semuanya. Apapun bentuk kebenaran, apapun bentuk yang baik-baik diberikan, diajarkan, disumpahkan ke telinganya muslimin, itu tidak akan masuk sedikit pun ke dalam hati manusia. Oleh sebab itu kaum muslimin sekalian umat Allah, kita harus hati-hati di depannya dengan yang namanya syaitan. Kenapa? Karena setan itu kaum muslimin sekalian rahimahullah dalam surat Al-Hijr ayat 39-40 nanti bacaan semua. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika setan dilemparkan dari surga Allah, dia meminta dua hal kepada Allah muslimin. Apa permintaannya? Yang pertama, panjangkan umur anak cucunya sampai hari kiamat. Itu permintaan setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Artinya apa? Setan itu sampai anak cucunya mereka tidak mati sampai hari kiamat. Sudah berapa jumlah mereka hari ini? Mereka beranak, mereka bercucu sampai tidak. Karena mereka punya nafsu. Setiap yang punya nafsu itu pasti punya anak. Kita manusia punya nafsu, punya anak. Binatang punya nafsu, punya anak. Setan rajanya nafsu, banyak. Dan anak cucunya itu sampai hari kiamat tidak diambil nyawanya oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setan itu minta kepada Allah. Apa mintanya? Ya Allah, berikan kesempatan seluas-luasnya kepada kami, aku dan anak cucuku, untuk memperdaya anak cucu Adam. Karena si Adam inilah yang menyebabkan kami, saya, keluar dari surga. Agar apa? Agar mereka nanti sama-sama dengan saya dan anak cucu saya menghuni neraka. Ini yang luar biasa. Dalam surat Al-A'raf ayat 14 dijelaskan mereka itu para setan dan iblis itu
diberikan kesempatan oleh Allah meraih kita ini dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Begitu diberikan kesempatan oleh Allah kepada mereka untuk meraih kita. Kalau kita tidak hati-hati, akan hancur dan lebur dan jamaah Jumat. Sudah berbanyak sekali tanda-tanda diberikan Allah kepada kita. Kemarin yang awal dan berujian, bahkan juga kita tambahkan apa yang terjadi dengan kabur kita. Allah berikan peringatan kepada kita muslim dan mana mungkin dulu akal sehat kita di desa Sungai Jambu bisa ada batu sebesar mobil yang turun dari Gunung Merapi. Allah berikan peringatan kepada kita semua. Baca surat Tuhan katakan Syahal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydun nas. Telah jelas nyata kerusakan di atas bumi ini, baik di bumi maupun di laut. Bima kasabat aydun nas, disebabkan oleh tangan, oleh kita manusia. Tangan itu barangkali perumpamaan. Oleh karena kesalahan kita muslimin. Walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Tetapi yang terjadi apa? Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini yang terjadi Pak, walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di ujung ayat dikatakan walau anna ahlul qura, jikalau beriman bertakwa penduduk suatu kampung, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah curahkan, Allah limpahkan rahmatnya amat berkah dari langit bagaikan air hujan dan dari bumi bagaikan air yang muncrat yang tak bisa ditahan-tahan. Keberkahan dari Allah SWT. Tetapi kita manusia walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi banyak yang terakhir yang tidak mau membenarkan ayat-ayat Allah, banyak mendustakan ayat Allah, sehingga apa? Kenikmatan, rahmat, keberkahan digantikan oleh Allah dengan cobaan-cobaan yang luar biasa yang oleh Allah itu seperti lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahullah, kembali kita gunakan kepada muslimin semuanya. Di akhir tahun Hijriah kita sudah berada di tanggal 21 di bulan 8 hari yang kita akan meninggalkan tahun 1445 ini. Jadikanlah itu sebagai muhasabah bagi kita semua. Agar apa? Agar kita, batin kita, diri kita, jiwa kita, hati kita menjadi hati yang lebih sempurna untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya. Karena panjang lagi jalan yang kita lakukan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Oleh sebab itu kaum muslimin sudah jamaah sebelum ajal kita menjemput, mari kita persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kita cari ampunan Allah sebanyak-banyaknya. Kapan perlu muslimin, setiap hari, setiap saat, setiap detik kita selalu istighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian demikian kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jemput tahun 1446 Hijriah dengan hati yang bersih, dengan semakin taat, patuh dan iman takwa yang lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tayu ya Allah la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa
innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi balatan thayyibah التي فيها أحبابك ورسولك يا أحي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا تذكروا الله